Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Ada yang baru pertama kali sampaikan di sini. Angkat tangan. Ini kan? Oke, begitulah. Oke. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun keadaan cuaca 2 hari yang lalu hujan lebat saja, tapi ini hari dalam keadaan yang cuaca yang baiklah. Jadi semuanya ini karena pimpinan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini semuanya sehat-sehat. Tapi yang tidak sehat, semua sehat, kita bersyukur karena semuanya itu berkat Tuhan. Oke, untuk memulakan kita punya ibadah pada pagi hari ini, saya menjemput Pastor Ladius untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang kami melakukan aktiviti harian kami. Tangan Tuhan selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami. Saat pagi hari ini, sekali lagi kami menyisihkan waktu kami untuk datang beribadah kepadamu, menyerahkan pribadi kami untuk sama-sama memuliakan, membesarkan nama Tuhan di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, belajar daripada firman-Mu. Dengan penuh pujian, ucapan syukur, kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyatakan cinta kasih, kebaikan Tuhan yang sudah tidak pernah putus-putus dalam hidup kami, mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu karena Tuhan sangat baik. Dengan segala perasaan hormat, kagum terhadap Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami pada hari ini melalui daripada ucapan bibir kami dalam pujian, sembah, dan juga mendengar firman. Bapa, kiranya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan, nama Tuhan sajalah yang
secara online. Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya mereka menikmati hadirat Tuhan sama seperti di tempat ini, di tempat mereka beribadah saat ini. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya kami terus menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Yang sakit disembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, segala persoalan-persoalan yang dibawa pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Dengan kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan keperluan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Semua yang melayani Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan member, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, kiranya Tuhan memberikan urapan yang baru, roh yang menyala-nyala terhadap mereka. Suci dan kuduskan kami semua, ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang kami lakukan dalam sadar ataupun tidak, sikap, perbuatan, perkataan, pemikiran, dan sebagainya. Ampuni kami ya Tuhan. Terpuji Engkau, kami menyerahkan pagi ini dalam tangan-Mu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, satu lagi pengumuman. Mana yang satu rumah itu beli di sebelahan, tidak perlu ada jarak. Kalau satu rumah itu katakan di rumah pun ada jarak tidak. Oke, sekarang saya persilakan tim pujian untuk memulakan ibadah kita. Shalom, shalom semua. Shalom. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai pengucapan syukur kita buat pagi ini.
pujian ini, ku naikkan syukurku. Benar
kita sediakan hari kita. Kita mau bersyukur dengan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Banyak yang kau berbuat.
Mari kita sama-sama berdoa dalam hadirat Tuhan, dan musik masih diteruskan kepada Tuhan, kepada-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak menerima segalanya. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mempelajari firman-Mu. Engkau akan membuatkan kami semakin mengerti dan dipersiapkan untuk memperkatakannya, untuk mengistiharkan dan melakukan dengan setia. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih tim pujian, tim praise and worship, pemain-pemain musik, dan yang memimpin kita dalam pujian, pengiring. Untuk kali pertama saya nampak Cheryl
memimpin kita dalam praise and worship. Dan secara pribadi saya sangat diberkati. Saya yakin saudara-saudari semua diberkati, dibawa masuk ke hadirat Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Deacon Patrick tanya saya apa tema, subtema, sebab memang tema kita ialah berkat. Apa subtema? Jadi lama juga baru saya jawabkan, tapi bukanlah sebab belum ada tema, tapi karena kami berada di Padang di kejohanan olahraga IPG Kampus Ken di Kompleks Sukan Likas. Jadi asik melihat orang si Eva berlari, orang si siapa lagi yang berlari kan? Ada yang nomor 2, ada nomor 3, ada yang nomor 4. Tapi yang penting telah turut serta. Ada yang bersorak-sorak sahaja, ada yang bikin pertunjukan. Orang si Ronald bikin pertunjukan, pertunjukan 4x400 meter. Oke. So, puji Tuhan hari ini kita dapat bersama-sama. Yang pertama kali berada bersama di sini, welcome kebisanangan. Dan selain dari itu juga hari ini kita ada Mesyuarat Agung Wira. Jadi yang bukan Wira tidak payah tunggu. Tapi ada juga lah yang dipesankan oleh Ketua Wira. Kalau ada mie atau apa-apa ambil saja. Oke. So temanya ialah ini macam main nomor pula 1050. Baik. 1050. Apa ini punya tema ini macam orang yang mau pergi kedai sana kan? Spot. Air rekanit sambungan daw ya. 1050 dalam Lukas pasal 18 ayat 11 hingga 26. Sebelum itu saya memberikan satu subtema yang berlainan kepada Deacon Patrick. Tema itu ialah 100.60.30. 160 dan 30 itu yang jackpot itu kalau itu kan sebab dia 6 digit. Enggak, itu tiada kena mengena sebab itu bukan berkat itu. Yang nomor ekor itu yang hasil daripada main judi itu bukan berkat. Sekali lagi ya, bukan berkat. Mungkin pada orang yang menerima dia merasa itu adalah berkat untuk dia, tetapi untuk sejagat, untuk community, untuk masyarakat keseluruhannya itu bukanlah berkat. Dirasakan seolah-olah berkat pada ketika dia diterima, tetapi kemudian dia akan menuntut, permainan itu akan menuntut banyak perkara yang akhirnya bukan lagi menjadi berkat, tetapi menjadi satu ikatan yang akan menjadi kerugian atau jadi satu sumpahan, kutukan. So 1050 Lukas pasal 18 ayat 11 hingga 26. Kita akan mengikuti slide-nya, dan bagi mereka yang ada Alkitab boleh membaca di Alkitab mereka masing-masing. Yang merasa selesa untuk melihat petikan-petikan Alkitab yang ditayangkan dalam slide boleh terus lihat di sana. Oke, saudara dan saudari, kita pergi ke slide yang seterusnya. Oke, ini adalah perkara yang tidak boleh kita tidak tahu. Ini mesti kita tahu. Selaku ataupun sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengetahui. Yaitu yang pertama, kita adalah anak-anak Tuhan.
orang yang telah diangkat menjadi anaknya, seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Allah telah mengangkat kita menjadi anaknya. Kalau ada seorang raja memilih dan mengambil beberapa orang yang orang biasa, orang awam, diambilnya menjadi anak-anak raja, agak-agak apa yang bakal dimiliki ataupun akan diperolehi oleh anak-anak tersebut. Dia akan mendapat status yang baru dan kekayaan, milik, kuasa, dan yang keistimewaan yang ada pada raja itu akan diwarisi dan dinikmatinya juga. Saudara dan saudari, Allah Tuhan kita bukanlah setakat raja seperti raja-raja yang ada dalam dunia, tetapi Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu saudara-saudari, apabila Dia telah mengambil kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, kita boleh membayangkan betapa mulia, betapa hebat, betapa kaya, betapa istimewanya status yang baru yang kita telah miliki karena telah menjadi anaknya Tuhan. Tidak bermaksud Tuhan itu beranak dan beranakkan. Oke. Yang kedua ialah perkara kedua yang kita mesti tidak pernah lupa, ataupun perkara kedua yang kita pastikan tidak pernah kita lupa atau lupakan dalam sepanjang hidup kita ialah Allah begitu mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, termasuk kita lah, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi binasa ataupun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, perkara kedua yang kita tidak boleh lupakan, tidak boleh kita tidak tahu, ataupun lebih lurus bahasanya, kita mesti tahu ini dan pertahankan ini di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita. Kita boleh katakan Allah mengasihi saya. Kita boleh katakan kepada rakan yang ada di sebelah kita, Allah mengasihi kamu. Lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Oke. Oh ya, jadi yang cakap dengan dikenal Drin. Yang ketiga yang tidak boleh kita tidak tahu ialah dalam apa yang kita dapat pelajari dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Allah mahu kita mengalami dan menikmati yang terbaik yang Dia telah sediakan. Allah telah menyediakan yang bukan cincai-cincai, tapi Dia sudah sediakan yang terbaik. Saya mau sebut yang tapi tidak jadi. Bukan. Allah mahu kita mengalami dan menikmati yang terbaik yang Dia sendiri sediakan. Bukan yang saya sediakan, bukan yang ibu bapak kita sediakan, tetapi yang Dia sendiri yang sediakan. Itu yang Allah mahu kita nikmati. So, 3 perkara yang menyatakan dan mengingatkan kita semua bahwa Allah sangat mengasihi kita. Yang seterusnya, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika mungkin mereka sudah penat bekerja, penat melayani, penat belajar, kemudian datang beberapa orang kanak-kanak, ataupun Yesus nampak beberapa orang kanak-kanak yang dibawa oleh keluarga ibu bapak mereka kepadanya. Ayat yang ke-15, orang membawa anak mereka kepada Yesus supaya Dia memberkati mereka. Tetapi apabila murid-murid Yesus melihat hal itu, mereka menegur orang itu
Namun Yesus memanggil kanak-kanak itu datang kepadanya, lalu dia berkata, biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baru-baru ini dalam saya baca dalam WhatsApp saya, ada beberapa orang yang pelatih yang Kristen yang memang seringkali mengirimkan kalau berwhatsapp dengan saya, mereka akan mulahkan dengan shalom, shalom cikgu, shalom mengingia, dan saya akan jawab shalom juga. Dan baru-baru ini dalam hari Kamis, hari Jumat, tiba-tiba beberapa orang rekan mereka yang bukan dari kalangan kita ikut memberikan shalom, ikut memberikan shalom juga. Kawan-kawan mereka lah yang satu kelas dengan orang, shalom cikgu. Saya baca nama dia ada Siti. Jadi saya pun balas juga shalom. Kemudian ada lagi 2-3 orang lain yang memohon kebenaran untuk pulang mengikuti praktikum ataupun latihan di sekolah. Mohon pulang awal ataupun kebenaran. Semua memberikan shalom. Jangan-jangan ini pengaruh yang sangat baik ini kan, yang kamu sebarkan di asrama. Oke, shalom. Tapi tidak ada apa-apa kesalahan mereka memberikan shalom dan kita membalas dengan shalom. Dan kalau kita berbalas-balas salam yang memberkati, katalah kita menggunakan assalamualaikum, itu juga tidak menjadi kesalahan. Salam sejahtera, kopi sanangan, apalagi di Patrick? Kopi sunduan. Ya, kopi sunduan itu melibatkan jiwa dan sekeliling lain, kan, dan yang di sekeliling kita. Yang dari BKD jarang tahu ini apa itu kopi sunduan. Oke, apa yang dapat kita pelajari daripada peristiwa Yesus memberkati beberapa orang kanak-kanak yang dibawa oleh ibu bapak ataupun oleh orang yang dewasa kepada Yesus untuk diberkati ialah, yang pertama, kehendak Tuhan ialah supaya kanak-kanak ataupun mana-mana sahaja golongan jangan dihalang-halang perjalanan mereka untuk diberkati, karena mereka berhak untuk diberkati ataupun mendapatkan berkat dari Tuhan. Kehendak Tuhan ialah, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, supaya Tuhan dapat memberkati mereka. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Yang kedua ialah, sekalipun kehendak Tuhan itu adalah supaya kanak-kanak dan orang ramai itu diberkati, tetapi ada satu faktor yang boleh menjadi penghalang. Jangan larang mereka. Jangan jadi penghalang. Jangan membuatkan berkat itu terhalang. Jangan membuatkan berkat itu terhalang, ataupun jangan membuatkan orang yang layak mendapat berkat, sepatutnya mendapat berkat itu, terhalang. Jangan larang mereka, jangan jadi penghalang. Jangan menghalangi ataupun menutupi saluran berkat tersebut. Yang ketiga, prinsip yang sangat penting juga ialah, jadilah seperti orang yang seperti kanak-kanak, yang sentiasa bersedia, yang sentiasa ingin, yang sentiasa rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Jadilah seperti orang yang sentiasa rindu
yang bersedia dan rindu untuk diberkati oleh Tuhan, seorang kanak-kanak. So, poin yang sangat penting di sini ialah Tuhan ingin memberkati, sudah menyediakan berkat yang khusus untuk mereka, dan jangan menjadi penghalang ataupun penutup daripada berkat ini sampai kepada mereka. Seterusnya, oke, ini yang 160-30. Ini saya merujuk kepada kali lipat. Berapa kali lipat buah hasilnya sekiranya dia jatuh di atas tanah yang baik, benih tersebut jatuh di atas tanah yang baik. Dan maksud yang lain ialah, yang dapat kita artikan ataupun pikirkan ialah sekiranya seorang yang telah menerima berkat atau telah menerima firman ataupun juga telah menerima berkat yang khusus tersebut, dia memanfaatkannya, lipat kali gandakannya dan membuatkannya dia berbuah, maka kita dapat mempelajari seperti dalam ayat yang ke-8. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali ganda, 100 kali lipat kalau bahasa Indonesia, 60 kali ganda atau 30 kali ganda. So, huruf 160 dan 30 itu saya ambil dari kali ganda, berlipat kali gandaan ataupun penggandaan yang bakal terjadi sekiranya kita menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang tidak subur. Oke, semua di sini adalah berpotensi dan sepatutnya menjadi tanah yang subur. Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Matius pasal 18 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-23, ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di atas jalan, ada yang jatuh di atas batu yang tanahnya nipis, ada yang jatuh di atas semak duri sehingga dia terhimpit dan akhirnya kalah dan tidak berhasil, dan ada benih yang jatuh di atas tanah yang subur. Tanah yang subur, angkat tangan. Tanah yang subur. Yang memilih untuk menjadi tanah yang subur, angkat tangan. Saya angkat tangan ya. Puji Tuhan. Next. 1050. Kali ini perumpamaan dan pelajaran yang lain. Ini lebih tegas. Yang pertama menghadap dan berkata, Tuan, 1 mina Tuan itu telah menjadi 10 mina mata uang, bukan nama orang. Tuan itu berkata kepadanya, bagus sekali hamba yang baik. Oleh sebab engkau telah setia dalam perkara kecil ini, aku akan menjadikan engkau penguasa 10 buah kota. Yang kedua menghadap dan berkata, Tuan, 1 mina Tuan itu telah menjadi 5 mina. Tuan itu berkata kepadanya, engkau akan menjadi penguasa 5 buah kota. Oke, ini adalah satu pelajaran dapat kita pelajari dalam Lukas pasal 18 ayat 11 hingga 26. Dan ini juga bercerita tentang talenta, bakat dan berkat khusus yang kita ada, yang kita terima. Adakah itu harus disimpan, disembunyikan, ataupun dimanfaatkan supaya dia berbuah berlipat kali ganda, 10, 1 jadi 10, dan 1 boleh jadi 5, ataupun 1 jadi 0, disimpan, disembunyikan.
seterusnya, ketika Yesus dan murid-muridnya berada di bait suci, ada orang ramai yang beribadah, hadir ibadah, memberikan persembahan uang. Yesus memandang di sekeliling, lalu nampak orang kaya memasukkan uang persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Mereka ke dalam peti persembahan. Nah, nanti ada peti persembahan. Dia nampak juga seorang balu yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada semua yang lain. Karena yang lain memasukkan persembahan daripada kemewahan masing-masing, tetapi perempuan ini walaupun sangat miskin telah memasukkan seluruh nafkahnya. Sekali lagi dalam Lukas pasal 21 ayat 4. Apabila kita telah diberkati oleh Tuhan, bukan saja menjadi satu tanggung jawab untuk melipat kali gandakannya, tetapi juga melipat kali gandakannya, menyalurkannya dengan satu sikap, dengan satu attitude yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan itu melihat maksud dan isi hati dan pikiran kita, maka kita mempelajari daripada balu yang miskin ini tentang yang pertama, dari hati yang tulus ikhlas. Keikhlasan. Bukan saja kita berpikir tentang perlipat kali gandaan, tetapi yang perlu dibereskan terlebih dahulu ialah hati. Hati kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan. Hati yang tulus dan ikhlas, tulus ikhlas. Karena Tuhan Maha mengetahui lagi Maha pengasih. Karena Tuhan Maha mengetahui pikiran dan hati saya dan saudara, hati kita. Yang ketiga ialah dengan kesadaran bahwa apabila saya memberi, dengan kesadaran bahwa ini saya berikan karena ini bukan bahagian saya, ini bahagian yang dikhususkan untuk orang lain ataupun untuk pihak lain, baik itu untuk individu ataupun organisasi ataupun untuk pelayanan yang khusus. Bahagian yang saya berikan, nanti kalau kita memberikan uang persembahan pun, bahagian ini bukan bahagian saya, ini sudah dikhususkan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Itu bukan bahagian saya, itu bukan bahagian kita, itu bahagian orang lain, dan saya tidak mau menghalanginya. Itulah sikap kita, yaitu kesadaran bahwa ini bukan bahagian saya, ini bahagian orang lain, ini bahagian pelayanan, ini bahagian untuk mereka yang lebih berhak menerimanya. Keputusan untuk menahan, keputusan untuk tidak menahan sesuatu yang akan memberikan faedah kepada orang lain, dan keputusan ini sudah dibuat lebih awal untuk membahagi-bahagikan berkat. Pada masa PKP yang lalu, yang musim kedua punya PKP itu memang ramai ataupun ada beberapa jemaat keluarga yang terjejas, bukanlah sampai kosong tetapi terjejas, dan ada beberapa rakan yang menimbulkan satu ide, apa macam kalau kita membuat satu dana kecil-kecilan pun oke sudah, dan kita bahagi-bahagikan. Kita cari beberapa orang rakan yang boleh kita beri, kemudian di-share-kan kepada beberapa individu. Rupa-rupanya rakan-rakan yang lain itu sedang menunggu ada orang yang memberikan pendapat berkenaan,
idea ataupun cadangan berkenaan, lalu menjadi banyak dan dapat dibahagi-bahagikan. Sekalipun yang telah dibahagi-bahagikan itu bukanlah banyak, tetapi daripada respon beberapa keluarga yang menerima ataupun diberikan sumbangan sangat membahagiakan apabila didengar, sangat membahagiakan, sangat memberkati lah, istilah yang lebih ngam di gereja, sangat memberkati. So apabila dikhususkan untuk mereka yang layak dan patut menerima berkat berkenaan, dia akan memberikan sukacita. Tuhan yang menyediakan dan memberikan sukacita. Next. Seterusnya, mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Ada seorang pendeta yang besar dalam sejarah Kristen, Dwight L. Moody, seorang pendeta dari Amerika. Dia mengatakan begini, saya memilih untuk mampu berdoa daripada menjadi pengkhotbah besar. Wah, apa maksudnya ini? Maksud dia ialah saya mau rela memberikan waktu yang banyak untuk orang lain. Berkhotbah itu pun memang memerlukan masa, pemikiran, pengolahan dan pembacaan, penyelidikan yang banyak, yang lama. Tetapi di L. Moody memang seorang pengkhotbah yang hebat, tapi lebih daripada ingin menjadi seorang pengkhotbah yang hebat dan membawa ribuan orang kepada pertobatan, dia saya memilih untuk mampu berdoa. Saudara-saudari, maksudnya ialah setiap orang boleh memberikan waktu yang berharga itu kepada Tuhan untuk digunakan untuk mendoakan orang lain, untuk berdoa. Masa itu emas, itu kata pepatah. Time is gold. Masa itu emas. Maukah kita berbahagi-bahagi emas? Kalau yang emas yang di cincin, yang di jari, emas yang di telinga, emas yang di leher, emas yang di apalagi di pergelangan tangan, emas yang ada di pergelangan kaki. Mana lagi motor emas? Di hidung. Yang itu memang kita tidak mau membagi-bagi itu kan. Tetapi ada emas yang dikatakan lebih dari emas yang boleh kita bahagi-bahagikan. Masa. Tetapi masa yang belum lagi kita nampak seperti emas pun sangat sukar untuk kita bahagi-bahagikan. Saya tidak masa untuk kamu. Saya sibuk. Tidak masa. Sibuk Pak. Banyak kerja. Sibuk. Tidak masa. Macam mana kalau Tuhan katakan kepada kita, tidak sudah masa untuk kamu, habis. Tapi Tuhan selalu ada masa untuk kita. Dan para penginjil, para misionari, para pastor, para ibu bapak kita, mereka sentiasa ada masa untuk anak-anaknya. Coba tanya ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu lah yang menjaga anak-anak kecil. Mereka sentiasa ada masa untuk anak mereka. Kalau anak dia sudah besar, ya dia tetap ada masa untuk anak dia, tetapi dalam bentuk peruntukan masa yang berlainan. Jadi untuk rekan-rekan anak-anak yang ada di IPG, saya selalu ada masa untuk kamu. Saya memberikan masa selalu ada untuk kamu. Walaupun mungkin kamu tidak banyak berurusan, tapi selalu ada masa untuk kamu. Jadi pastikan kamu juga ada masa untuk rekan-rekan seiman dan juga yang tidak seiman. Tentang perbezaan-perbezaan yang remeh-temeh dalam gereja, saya tidak masa itu, kata D.L. Moody. So, kalau kita ada perbezaan-perbezaan pendapat, perbezaan pendekatan, jangan berikan masa yang banyak untuk itu, karena itu akan memberikan tenaga yang kurang ataupun mengurangkan tenaga. Sebentar lagi kita ada mesyuarat kan. So, kita coba mencari yang
lebih dapat mempersatukan kita di dalam kasih Tuhan. Karena iblis itu kerja dia memisah-misahkan dengan apa saja bentuk cara dia. Oke, Allah sanggup melakukan Allah sanggup melakukan melalui saya dan di dalam diri kita sepenuhnya sekiranya kita menyerahkan diri bagi Dia. Oke, tapi saya hanya fokus kepada yang pertama itu. Oke, kedua, seterusnya. Next. Oke. Allah yang menyediakan dan kita yang menerima. Allah yang punya sebab Dia adalah pemilik dan kita yang menguruskan berkat tersebut. Allah yang terlebih dahulu mengasihi supaya kita dapat mengasihi. Allah yang memberikan maka kita juga dapat memberi dengan sukacita. Kenapa? Sebab Allah yang memberikan, bukan kita. Bukan kita punya. Allah yang sudah beri maka kita boleh membahagikannya dengan sukacita. Kita telah menerima berkat dari Tuhan, maka tindakan kita ialah bersyukur, menikmati dan memanfaatkan, mengendalikan dan mengungsikan dengan taat dan setia sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka itu saudara dan saudari, muliakan Tuhan, yaitu sumber berkat, yaitu pemberi berkat. Yang dimuliakan itu bukannya berkat yang diterima, tetapi Tuhan sang pemberi berkat. Oke, kita masih lagi teruskan dengan slide yang seterusnya. Ada beberapa ayat ini saya ingin kongsikan secara ringkas saja untuk kita baca bersama, untuk kita perhatikan dan untuk kita bertindak. Betapa pentingnya untuk kita menjadi saluran berkat dalam apa saja bentuk berkat yang boleh kita salurkan kepada orang lain. Yang pertama ialah yang dapat kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 36 dan 38. Kita boleh membacanya bersama-sama di dalam hati dan saya baca dengan suara yang kedengaran. Aku tidak berpakaian dan kamu memberiku pakaian. Ini kata Tuhan Yesus. Aku tidak berpakaian dan kamu memberikanku pakaian. Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu datang kepadaku melawat. Okay. Orang yang benar itu pun bertanya, Tuhan, bilakah kami melihatmu lapar dan memberimu makanan, melihatmu dahaga dan memberimu makanan? Bilakah kami melihatmu orang asing dan menerimamu masuk ke rumah, melihatmu tidak berpakaian dan memberimu pakaian? Bila pula kami melihatmu sakit atau di dalam penjara dan datang kepadamu? Lalu apa jawaban Tuhan kepada mereka? Apapun yang kamu telah perbuat, termasuk kepada hal-hal yang kecil kepada siapapun yang tergolong dalam yang disebutkan di sana itu sebenarnya kamu lakukan kepada saya. Jadi yang kita buat, yang baik itu, yang menolong itu adalah dibuat untuk Tuhan. Next. Kita skip yang ini. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17, Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat di sana. Memang ada orang kaya di situ, memang ada orang yang lebih kaya daripada yang lain lah. Dan ada di antaranya yang merasa bangga dengan kekayaan dan miliknya.
Dan untuk mereka, Rasul Paulus mengingatkan ini firman Tuhan, perintahkanlah orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang melimpahkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Seterusnya, mari kita pergi kepada ayat yang lain. Oke. Ini adalah bahagian ujung-ujung sudah dalam perkongsian khotbah hari ini. Satu ajakan kepada kita semua ialah gandakanlah 10 kali dan 5 kali. Jangan kosong. Gandakan 10 kali ganda. Gandakan 5 kali ganda. Gandakan. Jangan kosong. Kalau dia 1 kali ganda, oke. 2 kali ganda, oke. Tapi jangan tidak berganda. Jangan kosong. Ataupun jangan jadi tidak ada. Disimpan dan dirosakkan. Saudara dan saudari, kita semua memiliki kurnia. Tidak ada orang pun di sini yang tidak mempunyai kurnia. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada semua kita semua menurut kehendak Dia. Kemurahan Tuhan kepada kita. Kita semua memiliki kurnia dari Tuhan dan gunakanlah ini untuk memberkati orang lain dan sesama. Oke, iman. Membahagi-bahagikan iman kita, memberikan kesaksian iman kita. Kita bahagikan itu kepada orang lain. Tunjukkan kekuatan iman ataupun dorong iman rekan-rekan kita. Pengampunan, sanggup mengampuni, sanggup. Lepaskan, salurkan pengampunan itu. Jangan menjadi orang yang tidak mau mengampuni. Hikmat dari Tuhan. Memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan counseling, mendorong orang yang dalam kesusahan, dalam stres dan sebagainya. Tuhan berikan hikmat. Lepaskan, berikan hikmat itu, lepaskan itu, salurkan hikmat itu kepada orang lain. Jangan melihat seseorang yang sudah dalam kesusahan, biar saja dia. Biar saja. Kita tidak dapat tolong dia. Usahakan untuk menolong dia dengan memberikan pendapat cadangan. Kalau dalam grup WhatsApp kamu, kalau kamu ada grup WhatsApp, ada orang minta pendapat, jangan diam-diam. Nanti kena penjara. Kata yang anukan, kenapa ada orang siapa yang tidak memberikan jawaban kena penjara nanti. Ini permainan saja. Maksud di sini ialah dalam grup itu, dalam grup apa-apa saja kumpulan tersebut, apabila ada orang yang memerlukan pendapat, berikan pendapat Anda. Kalau ada satu perkongsian yang baik yang kita terima, sampaikan itu kepada orang lain supaya orang berkat itu dapat disalurkan kepada orang lain. Damai sejahtera, salurkan damai sejahtera. Suarakan, katakan itu kepada orang lain, damai sejahtera dan sukacita, kasih karunia, belas kasihan, persekutuan dan persaudaraan serta rasa cukup. Bersyukur. Saudara dan saudari, kita pergi kepada slide yang terakhir. Saya minta yang slide yang terakhir. Yang paling ujung. Oke, ini. Saudara dan saudari, sebagai penutup dia. 10:50. Dalam semua perkara aku telah menunjukkan teladan kepadamu. Kata Rasul Paulus, bukan saya. Rasul Paulus kayak menulis ini, betul. Dalam segala perkara aku telah menunjukkan teladan kepadamu, yaitu bagaimana kamu juga patut bekerja demikian untuk menolong orang yang lemah. Dan ingatlah firman Tuhan Yesus, memberi itu lebih berkatnya dari menerima. Memberi itu lebih berkatnya daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 20 ayat 35. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Inilah
yang berlaku. Allahku, Allah kita akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya. Di awal tadi kita mengatakan Allah telah mengangkat kita menjadi anaknya. Allahku akan membekalkan segala keperluanmu, keperluan anak-anaknya daripada sumber kekayaannya sendiri, kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara dan saudari, mari kita berdoa. Dalam suasana yang tenang, mari kita menyelidiki diri kita. Tuhan mau menjadikan kita saluran berkat. Sudah begitu banyak berkat, begitu banyak perkara yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan menjadi satu kewajiban, keharusan, dan tanggung jawab kita untuk menyalurkannya kepada orang lain, menjadikannya berkat yang berlipat kali ganda, menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya Bapa di surga, kami datang padamu saat ini. Kami mengucapkan syukur karena begitu berkat, begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan. Masa dan kesempatan yang Tuhan telah berikan, begitu banyak kasih karunia-Mu bagi kami. Bahkan Engkau telah mengasihi kami lebih daripada yang dapat kami pikirkan dan lakukan. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami bertindak dengan sungguh-sungguh menghargai semua yang Tuhan sudah berikan. Kiranya kami menjadi anak-anak yang membawa orang lain dan menyalurkan berkat-Mu kepada orang lain ya Tuhan. Berita baik, berita keselamatan, berita damai sejahtera, menjadi saluran damai sejahtera, menjadi anak-anak yang menyalurkan berkat dan terang kepada yang lain. Siapapun yang ada di sekeliling kami, mungkin ahli keluarga, mungkin rekan-rekan kami di tempat kerja, di sekolah, di institut, dan di mana sahaja. Bapa di surga, kami mengucap syukur, sebab inilah kesempatan yang boleh yang kami ada dan boleh kami manfaatkan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Deacon Aldrin untuk pengumuman dan pengembalian
pemberian kasih. Oke, terima kasih kepada pengkhotbah kita pada hari ini, yaitu Pendeta Budi. Sekarang ialah sebelum kepada pengumuman, mari kita satu lagi acara, yaitu memberi. Jadi sama ada persepuluhan ataupun pemberian kasih. Jadi sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang sentiasa memberikan kami berkat. Karena Engkau Tuhan adalah sumber berkat dalam segala berkat. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kami menerima berkat ini Tuhan, biarlah kami kembalikan berkat ini dengan ucapan syukur kami melalui wang ringgit sebagai kegunaan bagi pelayanan sama ada di dalam gereja ini maupun di luar gereja ini ya Tuhan Yesus. Dan mohon ya Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi, biar Engkau Tuhan terus memberkati sama ada kesehatan, keselamatan maupun setiap usaha mereka ya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu Tuhan terus melimpah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta kepada yang pimpin pujian dengan timnya untuk sambil memberi nyanyikan lagu-lagu untuk inilah sama-sama memberi. Persilakan. Oke, bermula nanti dulu. Kita bermula daripada sini dulu. Lepas itu diikuti sampai ke sinilah. Besar
Oke, terima kasih kepada tim pujian dan yang pengirimnya. Oke, pengumuman kepada semua sekali, jangan terus balik, karena kami Wira telah menyediakan makanan untuk semua. Saya tidak pasti lagi sebab ini Calvin yang sediakan itu, tapi memang ada. Nanti pastikan dulu. Sudah sampai kah? Oh iya, tapi jangan balik dulu sebab banyak tuh. Kalau Wira saja yang makan tidak habis tuh. Ini untuk makan tengah hari lah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini ada Masyarakat Agung Wira. Jadi semua Wira jangan terus pulang. Kita laksanakan kita punya Masyarakat Agung pada hari ini. Dan kita punya pengurus tetap pada hari ini. Pengurus tetap ialah Penatua Medi. Dan nanti kami akan lantik siapa jadi setiausaha sementara. Itu saja. Jadi saya ingatkan sekali lagi, nanti habis selesai saja nih, jangan dulu terus balik. Sebab kalau kamu balik, makanan yang disediakan itu tidak habis kamu makan tuh. Jadi itu saja. Dan untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, saya sekali lagi mempersilakan Pastor Lidius untuk berdoa penutup. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah minggu pada hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kami mendoakan ya Tuhan untuk sepanjang minggu hadapan. Kami memohon kiranya Tuhan terus memimpin anak-anak-Mu, pelihara mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Berkati bisnis, usaha-usaha, persekolahan, pekerjaan, dan sebagainya. Berkati ekonomi jemaah. Kami menyerahkan sepanjang Masyarakat Agung Wira juga selepas ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memimpin, dan Tuhanlah yang memberikan ide-ide yang bernas, juga apapun yang sudah direncanakan dalam pengisian ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan semua jemaah dalam tangan-Mu. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kemudian wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiarkan berkat ini. Amin. Ambil